Nah, oke. Yang Beda ya emas. 3-3 ya. Bukan, aku yang emas Jawa Barat. Gimana? Biasanya kalau aku megang apa yang gue pengen itu kalah. Karena gue pengen Jawa Timur menang. Halo Boy. Ketemu lagi di Main Basket Podcast bersama saya Idan. Belah saya ada siapa? Dimas Santun Frederick. Bareng Dimas Santun Frederick. Satu woy. Yang pakai topi koboi. Dimas. Koboi K-pop. Saya Dimas. Dan Santun Frederick. Kita ini langsung ngomongin tentang PON Papua. Dan pada di sini langsung yang PON keberapa? Ayo, PON keberapa? PON XX. PON 20. Tetap ngomongnya kan PON 2020 loh. 2020 tapi di 2020. Oh iya. Ada. Nah, kita ini akan membahas beberapa kekuatan di putra yang sebelum mulai boy. Kenapa? Sebelum mulai. PON ini di atlet-atlet nasional itu lebih penting daripada SEA Games dan Asian Games dan Olimpiade. Wah, kenapa kamu bilang begitu? Nggak tahu, coba kamu jelaskan, Boy. Orang harus tahu. Ini lebih penting daripada Olimpiade sekalipun, lebih penting dari Asian Games, lebih penting daripada SEA Games. Coba. Kenapa ya? Kenapa duitnya begitu? Banyak apa ya? Duitnya banyak. Nggak tahu. Kamu yang jawab tuh, Boy. Lebih penting loh, Boy. Lebih penting loh ini. Gue malah pengen ngomong begini. Mana yang lebih penting atau jenjangnya seperti apa? Ini kan lu setuju nggak ada pemain IBL ada di dalam PON? Dimas setuju aja sih. Setuju aja asal batas usia maksimumnya masuk. Iya, jelas kan ada batas usianya kan? Iya. Masih setuju sih. Tapi kan ada fenomena begini. Sebenarnya ini fenomena sudah lama. Dari tahun 90-an yang saya tahu gua. Jadi pemain-pemain itu masuk IBL untuk mempersiapkan diri main di PON. Kebalik ya. Masuk IBL biar mempersiapkan diri main di PON gitu. Iya. Nah, yang bagus kebalik. Menurutmu nggak? Menurut saya kebalik. Menurut Santun kebalik. Menurutku kebalik dong. Gimana? Kalau menurutku enggak. Kalau di masa pandemi ya. So, kita nggak ngomong masa pandemi. Oh iya, udah. Kalau ngomong masa pandemi situasi ya, normal idealnya. Oh, kalau situasi normal ya iya kebalik. Kalau di masa pandemi karena kalau menurut gua kekurangan jam terbang. Dan kenapa tadi Idan bilang pemain IBL setuju sepakat aja main di PON, keuntungan sebuah provinsi karena pemainnya jam terbangnya bagus bermain di IBL gitu. Kalau yang lain, kalau menurut gua lagi nggak ada kompetisi, apa yang mau dimainkan? Tapi kan ini kita nggak ngomong pada saat pandemi, kan sudah terjadi sebelum-sebelumnya. Jadi lu setuju? Jadi mereka main di IBL untuk main di PON gitu? Setuju. Persiapan PON, setuju ya? Gimana? Jadi mereka ini masuk IBL untuk mempersiapkan diri main di PON. Seolah-olah PON itu lebih penting daripada IBL. Yang utamanya PON gitu. Ya, seolah-olah tujuan paling hype-nya lah, itu PON utama. Atau sebenarnya mungkin bukan itu tujuan utamanya, tapi memang, kita memanfaatkan IBL untuk PON dulu, setelah PON beres ya tetap main di IBL gitu. Setuju kayak gitu loh? Gue sih... Siapa ini, Dimas atau aku? Kamu Tun. Kalau gue sih... Oh iya, Santun. Kalau aku ya enggak. Kalau aku kita ngomong ideal ya. Idealnya ya liga lah. Liga lebih, menurutku itu lebih bergengsi daripada PON. Menurutku. PON. Nah, Asian Games, SEA Games bahkan Olimpiade itu lebih bergengsi menurutku. Tapi mungkin ya ini nanti silahkan orang beropini masing-masing. Mungkin kalau kita ngomong SEA Games, Asian Games, mereka nggak mau susah dapat medali mungkin. Kalau di PON mungkin bisa, mungkin itu. Tapi kalau kita maksudnya waras, idealnya kita ngomong umum, idealnya ya tujuan utama yang tertinggi Olimpiade, bro. Nggak ada yang lain. Kalau itu. Ya tapi mungkin, aku kalau Olimpiade
susah dapat medali, susah dapat hadiah. Ya udah aku turunkan anuku, targetku, turun, PON. Ya. Gini, kalau aku misalnya atlet yang punya ambisi goals yang luar biasa, aku nggak mungkin di situ. Pikiranku nggak mungkin di situ. Ini step pertamaku aja. Nah, ini menarik nih, step pertama aja. Gue ada setuju sama Santun nih. Ini step pertama aja. Gue pengen tahu pendapatnya Dimas. Setuju nggak lu Mas bahwa seharusnya PON ini biarin pemain-pemain yang belum main di IBL. Jadi justru PON ini jadi ajang tim-tim IBL ngelihat bakat. Scouting ya? Scouting. Jadi pada saat PON, pemainnya masih murni semua, masih raw, masih kasar. Belum benar-benar mateng, diliatin sama para pemandu bakat. Sekarang ada 16 tim di IBL, liatin, wah si itu bagus, baru kemudian ya IBL memanfaatkan itu sebagai salah satu ya, karena tidak setiap tahun kan PON. Salah satu buat jadi jadi tempat rookie combine atau apa gitu, sehingga tidak ada pemain PON yang main tidak ada pemain IBL yang main di PON. Setuju nggak Dimas kalau kayak gitu? Kalau gue nggak setuju, karena pemain IBL yang gue lihat sekarang nih kebanyakan bukan pemain starting five-nya yang main di PON. Jadi mereka butuh jam terbang juga. Oke. Kita ngomong apa dulu nih Mas? Ini kalau ngomong Indonesian Patriot, kamu masukin semua starting five-nya di situ. Ayo. Tapi kan mereka nggak main di timnya. Bahkan Satya Wacana masuk di situ loh, starting five-nya. Iya. Pemain ranking 1 loh. Ada. Iya. Nah itu pemain muda juga kan gitu loh. Tapi masih muda. Gue ngerasanya memang mereka butuh jam terbang. Dan ya itu kalau menurut Mas Anto tadi step pertama, ya ini langkah pertama buat dia, jam terbangnya makin banyak dan dia bisa main nanti dia buat Asian Games, SEA Games, Olimpiade. Jadi ya gue setuju sih, tapi ya kembali lagi yang gue lihat kebanyakan ya kecuali ya Satya Wacana yang muda-muda. Di tim tuh kayak siapa ya? Kayak si pemain West Bandit itu siapa sih namanya tuh? Habib. Bukan Habib, satu lagi yang pemain DKI. Patrick. Patrick. Kan itu kan jam terbang kan baru main Habib juga lah gitu loh. Jadi gue setuju sih. Udah jago. Ya benar. Aku sering mikir gini, Boy. Gimana? Kenapa kita stuck dengan PON dianggap sebagai lebih wah daripada event-event olahraga internasional yang lainnya? Mungkin kita ini mimpi kita kurang tinggi. Jadi kita men-set mimpi kita kurang tinggi sehingga menganggap PON ini sesuatu yang mungkin untuk antar daerah gengsinya oke lah. Tapi kalau aku sebagai atlet, aku nggak mau mimpiku cuma di PON. Iya, setuju lah. Iya. Iyalah. Ya, gue setuju seperti yang kamu bilang tadi tuh. Memang PON ini seharusnya cuma jadi langkah pertama aja dari tangga karir yang kamu mau bangun gitu. Iya dong, mimpiku kita harus punya mimpi, Boy. Setuju. Mimpi kita masa PON. Kapan kita bicara di internasional? Tapi sorry gue potong Tun. Tapi gue setuju sama Santun, sangat setuju. Mudah-mudahan harapan gue pemain-pemain itu punya mindset seperti yang Santun bilang. Ya harus, Boy, harus. Iya, bahwa PON itu adalah tangga serius pertama untuk menapaki karir basket selanjutnya. Jadi dari PON tuh dia harus entah dia dapat emas, dia masuk semifinal atau enggak. Ya. Bahkan dia nggak lolos 4 besar pun dia sudah mulai harus gue harus lebih baik daripada PON ini. Gue harus nyari tim IBL. Kalau misalnya memang dia belum ada di IBL, baru dari sana dia ngejar bagaimana cara gue bisa masuk timnas. Timnas, betul ya. Syukur kalau kemudian dia dilirik atau mencari peluang main di liga asing. Saat ini yang lagi populer Jepang, Filipina, Korea, main di sana. Syukur-syukur sudah main di sana, ngejar ke NBA, Boy. Karena menurut gue sangat mungkin gitu, siapapun untuk main di NBA gitu. Liga Jepang tuh membuktikan banget kalau menurut gue. Betul, Boy. Menurut gue begitu. Nah, gue pengen ngasih info juga ke teman-teman bahwa di PON Papua ini sebenarnya info mendasar ya. Untuk putra itu dibagi menjadi 2 grup. Gue lihat dulu. 2 grup itu ada pool A, grup B, pool B. Pool A itu ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten. Ada 5 masing-masing ya? Kenapa? Ya. Masing-masing ada 5 tim.
Ya, 5. Kalimantan Masing-masing Selatan pool. sama DKI Jakarta. Pool B itu ada Bali, Sulawesi Utara, Bangka Belitung, Jawa Timur, Papua. Nah, Tuan rumah. tuan rumah. Papua. Nah, kita tuh pengen bahas. Nah, pada saat kita syuting ini, Zoom ini sebenarnya sudah berlangsung kemarin ya. Game antara beberapa tim. Sulawesi Utara menang dramatis lawan Bangka Belitung. Bangka Belitung. Terus Itu sempat ketinggalan jauh, Boy. Iya, tapi jadi overtime ya. Iya, hebat itu. Nah, kita lanjut lagi. Keberadaan pemain IBL di dalam tim ini ngaruh nggak? Ngaruh banget Sangat lah. ngaruh, Boy. Ngaruh banget. Sangat pengaruh. Ngaruhnya gimana, Mas? Kalau Dimas. di Bubble, pelatihnya mereka di IBL. Oke. Itu udah ngaruh banget ya. Chemistry. Nah, kalau gue ya, menurut gue persiapan PON ini kan nggak sebegitu lama, dan kalau menurut gue ya, karena kan yang pasti nunggu pemain IBL selesai dulu serinya, baru dia bergabung, bentuk chemistry lagi. Jadi jam terbang pemain IBL dibandingkan yang nggak bermain di IBL, dan yang nggak main di IBL itu nggak ada kompetisi ya, kembali lagi gue bilang ya. Jadi peran pemain IBL di dalam tim itu ngaruh banget. Karena mereka yang punya pengalaman dan punya apa ya, kayak udah siap, karena udah bermain di liga, masuk ke PON ya udah siap gitu loh. Udah standarnya tuh udah segitu gitu loh. Menurutmu Tun? Gua agak nggak. Ya ngaruh, Boy. Ngaruh. Karena kayak kemarin Sulawesi Utara itu belum main IBL. Ataupun nggak ada. Yang jago ada banget. Ya beberapa ya. Iya. Ada main 3. sih itu jadi Fernando Manansang main di bukan main deh ya. Belum. Indonesia Patriot nggak kepilih. Jadi gak ada seleksi. Sempat seleksi. Tapi nggak kepilih kayaknya. Nah, ada 3 pemain IBL di sana, NSA semuanya. Randi Mantiri itu yang paling lama, dia sudah ada di skuadnya NSH itu dari tahun 2018. Lalu William BM Pontoh, NSH juga, sama Luis Golung, NSH juga. Cuman emang yang paling menonjol kemarin ya si Manansang ya. Iya. Piccolo. Apa ya dia tim IBL-nya apa ya? Belum tahu kita sih. Belum ada. Belum masuk. Setidaknya tahun kita bahas musim lalu belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Belum. Tapi gimana Mas? Di PJ, Boy. Fernando belum ada, di musim lalu pokoknya belum ada, entah nanti musim berikutnya. Fernando di DBL Camp gimana, Mas? Oke. Pertama dia tuh 2017 atau 18 ya. Agresif ya, kalau anak daerah tinggi segitu udah pasti ngedang lah ya. Drive, power segala macam. Terus tahun selanjutnya lebih menarik, dan itu menakjubkan sih buat gue ya, karena meningkat ya. Kok anak ini jadi bisa shooting, bisa dribble, bisa ngatur temannya. Padahal dia kalau di lapangan tuh tidak kayak berapi-api gitu, enggak, dan santai aja gitu. Tapi setiap dia drive, setiap dia melakukan apapun kayak tepat, bukan sekedar benar ya, tepat. Dan ya itu waktu DBL Camp. Itu ngebuktiin dia, akhirnya dia jadi MVP kan di DBL Camp. Karena perubahannya luar biasa sih, dari pertama kali dia DBL Camp, setelah yang kedua berubahnya luar biasa, nggak cuma sekedar drive doang, tapi dia bisa shooting, bisa dribble, bisa kontrol temennya, dan semua yang dikasih tahu sama WBA ya dia jalankan dengan benar. Nah, improve ya. Biar kita nggak terlalu sulit. Nah iya, jangan. Lanjut. Timnya Santun nih, Jawa Timur gimana, Tun? Langsung ke Jawa Timur. Hah? Jawa Timur nih kandidat besar juara. Yakin? Jawa Timur ini kandidat besar juara. Ada ceritanya, Boy? Di situ ada pemain IBL dan pemain Indonesia Patriot. Ada Noval, ada Bonfil, ada Ikram. Ketambahan Dio Tirta, pemain Lovre. Nah, aku sebenarnya berharap mereka itu
Bentar boy. Jawa Timur, Jawa Barat. Prediksi finalku itu Jawa Timur, Jawa Barat. Kembali kayak pon sebelumnya. Ini yang pengen sekali aku lihat itu apa? Match up. Match up antara Yuda dan Bonfil. Wow. Nah, benar. Karena selama ini kan memang Yuda kita lihat tampil sangat bagus, sangat berapi-api, sangat berani, pemimpin lah, jenderal lapangan lah dia itu. Tapi jangan salah, Bonfil pun sebenarnya punya potensi itu, cuman belum punya menit yang bagus di lapangan. Makanya aku sangat pengen melihat ini, biar Indonesia ini tahu siapa Bonfil sebenarnya. Karena selama ini banyak orang bilang, aku bukan mengecilkan lah, aku justru membesarkan hati-hati pemain yang benar-benar aku lihat bagus. Aku jarang lihat orang pemain bagus. Jarang aku ngomong pemain ini bagus. Tapi sayang karena hanya orang ngomong kecil. Ya, kamu ini main basket bukan hanya kecil besar. Kecil besar tapi besar kamu nggak bisa main. Buat apa di situ? Skill yang penting ya. Tapi yang terpenting jangan semua kecil. Ya. Dari 10 orang 2 kecil 3 kecil nggak apa-apa. Kalau semua 5-5 kecil ya aneh. Bukan main basket kamu. Mas, gue mau tanya santun nih Mas. Kan dia pengen ketemu match up nih. Yuda Saputra lawan Marcelo Bonfil. Bonfil, ya. Menang mana, Boy? Seru sih. Seru. Karena siapa? Kekuatannya beda nih. Beda. Bahasanya main basket apa ya? Kalau gue bilang kan perimeter shoot. Bahasa main basket apa ya? Tembakan menengah. Jarak menengah. Nah, kalau si Yuda kan selalu jauh 3 point. Nah, iya. Di dalam lebih di dalam dan Marcel tuh iya masuk. Ya seru sih, dua-duanya masing-masing punya kelebihan masing-masing. Jabar ini ternyata Firdan masuk ya? Masih main Firdan ya? Jabar yang mana? Bonfil sama Yuda menurut lu, Tun? Aku nggak mau, aku lebih tepatnya nggak suka melihat menang mana, tapi aku mau melihat ini dua-duanya pemain berbakat loh. Yuda kita tahu, orang udah tahu, Yuda ini pemain hebat. Tapi aku mau mengangkat Bonfil karena perlu bagiku orang tahu dia itu pemain hebat karena berarti kita ini menandakan Indonesia ini punya pemain berbakat gitu loh, bukan hanya Yuda. Banyak. Berarti kan kalau semakin banyak pemain berbakat kita lihat, Indonesia lihat, semakin bagus. Itu poinku sebenarnya. Berarti sama kayak gini, Boy. Dia bilang kalau Jordan ketemu Kobe menang siapa gitu ya? Ya, pasti kan disuguhi pertandingan yang seru toh. Iya, Boy. Jadi pengen menikmati duelnya. Gue simpulkan dikit ya, pengen menikmati duelnya dan kemudian juga pengen lihat kemampuan sebenarnya dari seorang Bonfil karena kenyataan memang waktu di Patriots Bonfil masih kurang banyak minute play-nya itu nih ya. Jauh boy. Biar dilihat inilah tim-tim dan terutama Indonesia begitu kan Mas Anton, bahwasannya ada dua pemain berbakat yang dimiliki Indonesia saat ini, pemain muda loh. Karena aku melihat beberapa kali ada pemain berbakat yang jadi sia-sia karena banyak orang tidak melihat, banyak pelatih yang tidak menganggap segala macam, jadi sia-sia bakatnya, Boy. Itu disayangkan. Ya. Seru. Finalnya itu ya. Jagoanmu siapa, Boy? Idan kayaknya jagoannya Piccolo. Dia Fernando, jagoan dia Fernando kan, Dan? Siapa? Fernando Mangasang kan? Iya, jago ya. Maksudnya cuman kan belum terlalu sering ngelihatnya aja ya, cuman impresi pada saat nonton dia kemarin itu udah buat gue sudah luar biasa nih, pemain punya potensi gitu. Kalau misalnya Manasang semoga dapat keluar negeri lah, menurut gue kalau mau bener dia serius di basket semoga dapat sponsor, nggak usah dididik di Indonesia lah, dikeluarin aja, didik di luar, entah di Australia, betul. Korea, di Jepang, dari kecil. Tapi Boy, bukan berarti dia harus bela negara sana ya, enggak. Dia harus bela Indonesia tetap. Iya dong. Iya, tapi ngasah skillnya di luar aja, nggak usah di Indonesia menurut gua.
Oke. Nah, jadi ngasah skill luar aja. Kita dari tadi ngomong Jabar, Jatim, DKI kan udah anggap kah? Oh, DKI boy. DKI traveling nggak kemarin ya, saya traveling nggak? Ya saya ini jago ya, memang jago footworknya dia tuh punya step keren memang dia tuh. Ada banyak sih, dan kemarin si Bubble juga melakukan itu, si Jateng juga kayak zero step, mereka tuh udah mulai paham anak zaman PON sekarang nih. Sangat makanya paham mereka. Kayak traveling enggak, zero step, bener zero step. Iya. Okay. Iya. Jakarta ya jago sih boy. Lu iyalah, orang semua, lu nggak akan, kebanyakan orang umum sih pasti taunya DKI kan. Iya. Iya. Gini, Jakarta itu sampai kapanpun nggak akan pernah bisa jadi pemain yang tim non unggulan. Biasa-biasa. Iya. Nggak akan pernah jadi pemain tim yang biasa-biasa, benar-benar. Nggak bisa, karena orang-orang jago basket itu di Indonesia sampai saat ini pusat pembinaan, fasilitas terbaik, semuanya ada di ibu kota. Pengetahuan basket tercanggih di Indonesia saat ini ya masih di beberapa kota besar Indonesia, salah satunya Jakarta. Apalagi kalau ngomong squad ya, squad dia ada 4 pemain, ada Aldi Izzatur Rahman, lalu kemudian si Ali Bagir, menurut gua juga sama tuh punya potensi yang besar. Semoga kalau Ali Bagirnya punya mimpi yang besar di basket, ya Ali Bagir juga keluar negeri aja lah, latihan di luar. Kalau ada Patrick Nicholas, Wes Bandit, sama Yesaya. Juga menurut gue tengil-tengil Lamelo gitu, kayaknya mending main di luar aja. Terus latihan di luar. Boy, kalau semua main di luar habis boy, yang main di liga kita boy. Ada boy, banyak boy. Cukupan aja lah menurut gue. Cuman kalau ngerti aku. Pemain-pemain lainnya juga jago-jago, dan gue pernah lihat karena Jakarta ya, karena anak-anak Jakarta jadi ketahuan kayak macam Daryl, Erlan. Ya, jadi memang wah ini emang nunggu performanya aja nanti ketika dia tampil. Bagaimanapun pelatih juga penting ya. DKI juga dipegang sama pelatih hebat, mantan pelatih IBL juga. Iya. Jago lah DKI mah. Gue mau kasih saran buat gitu Ali Bagir aja deh. Ali Bagir kemarin kan pokoknya gue lihat lah si DKI lawan Kalsel ya. Kalsel di babat itu. Tapi 97-23. Ali Bagir, gue mau ngomong sama lu deh nih. Tolonglah sharing bola lah. Nggak mesti juga lu hajar semuanya gitu loh. karena gue liat pas break ada temen dia kosong di depan, dia hajar. Memang falling sih. Cuma kelas lu udah Indonesian Patriot gitu loh. Ya kalau ada teman kosong ya sharing lah. Walaupun memang foul gitu loh. Cari yang simple aja Ali Bagir. Lu tuh udah kelasnya udah beda. Iya. Masalah membagi bola itu sebenarnya itu harus mindset loh. Itu nggak gampang orang berpikir begitu sebenarnya. Kesungguhan. Masalah membagi bola itu jadi pemain itu ada berapa pemain tipenya. Ada tipe pemain yang mainnya itu serve teman-temannya, ada yang main dia mau ngacak-ngacak sembarang diangkat sendiri, ada yang first-nya itu langsung passing efektif. Ada yang aku udah percaya temanku, aku godek angkat sendiri. Ada memang gitu. Ada. Mindsetnya dia dulu yang harus dibenerin sebenarnya. Tapi boleh nggak gue tambahin? Jadi menurut gue memang akhirnya itu terserah pelatih ya, gimana pelatih melihat karakter pemain itu. Misalnya Bagir seperti misalnya Dimas melihat Bagir seperti itu. Dan kalaupun pelatih, tergantung kebutuhan pelatih. Kalau pelatih merasa dia harus lebih banyak membagi bola, ya pelatih ngebentuk dia untuk bisa begitu. Kalaupun si pelatih melihat itu sebagai keunggulannya si Ali Bagir, ya si pelatih yang tetap harus memanfaatkan itu gitu. Oh ya udah nih dia senang nembak sendiri, bawa sendiri. Gimana caranya gaya ini bisa menguntungkan tim? Gitu, kurang lebih. Ya, yang penting menguntungkan tim.
Tapi boy, terkadang ada yang benar-benar wide open nggak dipassing itu ada. Maksudnya itu. Benar, ada. Oh iya. Maksudnya yang Dimas maksud itu aku paham. Ini kenapa terbuka bener nggak dipassing gitu loh. Ya masalahnya dia fast break tuh kemarin. Fast break di sebelah kanan dia tuh kosong. Nah harusnya kan kalau 2 lawan 1 kan menang, logikanya kan menang 2 gitu loh. Iya. Tapi si Ali Bagir kita nggak tahu aja, mungkin habis itu dimarahin sama Coach Tondi. Oh ya bisa jadi. Ya benar-benar bisa jadi. Dia bukan layup kiri, dia malah ke kanan, ada temennya tapi foul sih. Harusnya kan lu tinggal passing kanan. Ya. Mungkin dimarahin habis itu, kita nggak tahu aja. Sama Coach Jurnal ya. Coach Jurnal. Boy, Bali gimana Bali? Wow, Bali ini gue kasih tau dulu ada berapa nih? Iya. Ada 2, 4, 6, 7 pemain IBL. 6 tuh di Bali United. 1 si Putu Satria Pande itu di Patriots. Santun deh, gimana lu lihat Bali tuh dengan potensi ini? Bali dengan ada si Winston ya? Winston ada ya? Winston. Ya. Ya, cukup cukup menjanjikan lah. Berbahaya. Tapi yang berbahaya. Ya. Ya, Bali bisa bersaing lah. Bali di poolnya ada siapa sih di Bali? Bali sama Sulawesi. Sama Jatim. Bali bisa lah di nanti itu jadi runner up-nya. Bisa. Oh bisa. Oke. Tapi enggak juga Yang mana? Iya makanya. Iya ada Sulut sama Bangka Belitung kuat boy. Makanya. Kuat itu. Kuat. Bisa nggak? Semifinal aja bisa nggak? Prediksinya angkat-angkat ini. Ini seru ini. Kita saksikan aja. Lempar dadu aja ya. Yang pasti aku pegang Jatim pasti lolos semifinal. Jatim. Oh tinggal satu berarti siapa? Iya betul. Kalau Jatim pasti lolos semifinal. Yang lainnya itu aku karena belum terlalu dalam melihat pemain-pemainnya ya. Tahu tapi aku nggak tahu kapasitas sebenarnya. Jadi aku nggak mau gegabah boy. Tapi ini seru-seru. Tapi Papua kemarin kalah ya. Iya sama mereka. Iya. Sama Bali. Tapi secara potensi boleh lah Papua ya. Maksudnya itu tuh bakat-bakat yang bakat-bakat yang harus segera dimanfaatkan, harus segera didorong, dibantu oleh entah siapapun lah, entah federasi, perbasi atau siapapun yang mau membantu basket Papua karena itu juga salah satu potensi besar buat Indonesia. Iya betul, dia punya kemampuan fisik sama postur yang bagus-bagus loh. Papua itu. Iya, tinggal di PON ini sih gue lihat perkembangannya luar biasa sih, karena gue lihat Papua bermain pattern. Biasanya gue jarang lihat banget Papua bermain pattern. Biasanya mainnya dapat satu orang ISO, dia mau lay up, kalau kosong nggak. Iya, biasanya seperti itu. Yang gue lihat di pertandingan Papua lawan Bali, mereka udah pakai pola. Fernando udah gue lihat bisa main post di bawah. Yang satu, kalau skill individu udahlah, jangan diomongin kalau Papua. Semuanya punya skill individu. Gocek-gocek berani aja, mentalnya berani aja gitu loh. Gak ragu untuk melakukan skill apapun yang mereka punya, mereka gak ragu. Walaupun itu ya kembali lagi, jadi jatuhnya main individu. Tapi start pertama gue lihat dia masuk di half court main pola, itu gue bilang, kemajuan nih Papua. Kalau dia asal lagi, seperti yang Idan bilang, bisa dilihat sama seluruh federasi atau siapapun, mungkin ya insya Allah berkembang lah basket Papua karena punya talenta juga yang banyak. Kita belum ngomongin Bangka loh. Gimana Bangka anak saya Wacana? Walaupun tadi kita sudah di depan. Ya kalau gue ya game kemarin ya miss, si pemainnya kurang konsentrasi, si pemainnya Bubble, karena di overtime terakhir itu sebenarnya kalau gue lihat call-nya referee menyebutkan bahwa shot clock-nya itu di reset. Padahal si anak-anak yang di dalam lapangan mengira shot clock-nya tinggal 3 detik. Sama si Erga ditembak,
airball, ya itulah kesalahannya di situ kemarin. Kalau secara permainan, waduh. Saat mereka main pelan, pelan, semuanya teratur. Saat mereka mau hajar cepat, cepat semuanya. Chemistry-nya udah terbentuk dari awal mereka udah bermain di Satya Wacana. Ya, apa ya? Aman aja mereka main gitu loh. Gak ada yang gerabak-gerubuk, gak ada apa. Udah aman aja. Defense juga bagus. Yang gue salut di PON adalah anak-anak muda sekarang ini, pelatihnya juga gue mau angkat salut juga. Semuanya bermain full court press. Itu luar biasa sih. Itu paling hebat lah itu untuk pemain-pemain muda ini melakukan full court press. Jadi permainan juga makin seru di PON XX ini. Kalau aku sih melihatnya Boy, kemarin mereka itu bermain agak terburu-buru. Si Bubble ya? Agak terburu-buru sehingga banyak melakukan kesalahan. Itu tapi seringkali sih memang itu terjadi di anak-anak muda ya. Maksudnya tergesa-gesa. Karena memang fisiknya mereka masih bagus toh, lari sana sini. Padahal lari sana sini itu tidak terlalu penting, malah menghabiskan energinya mereka. Santai aja gitu loh. Maksudnya pokoknya santai ya, dia nikmati lah game, passing sana sini. Jangan terburu-buru, terlalu cepat juga berlari juga bingung. Ini ngapain gitu loh. Maksudnya jangan melakukan gerakan-gerakan yang nggak perlu lah gitu loh. Idan suka permainan gitu mas. Bus. Saya kan dan lu suka nonton gitu kan? Yoi. Bener kata Santun, kalau lu masih muda memang cepet. Kalau sudah harus tua, bukan kamu main cepet nggak kuat, boy. Udah tua, boy, nggak tenaganya. Iya. Kalau bisa, compilation-nya 10 detik. 12 tambah lah 12. Sebelum kita akhiri, gue mau ini deh. Dua dari pool A sama 2 pool B. Waduh. Siapa? Pool A. Ya DKI Jabar. Pool B. Jatim Sulsel. Santun? Aku ya. Aku kayaknya sama sih. Jabar DKI sama kayaknya sama. Kita kan harus melihat kan kekuatan sebenar-benarnya toh. Jatim Sulsel kayaknya sama. Jatim Sulsel ya. Dan. Gue pengen sama sih tadinya, tapi gue buat berbeda deh. Nah, gimana berbedanya? Gue pool A-nya Jawa Barat sama ya? Iya sama Boy. Pool B. Jawa DKI ya. Pool B-nya Idan Bali dia. Sulawesi Utara Bubble. Boleh deh Jawa Timur deh, walaupun Jawa Timur itu sebenarnya juga harus membenahi kekurangan. Jadi itu kita semua sama berarti ya? Iya. Iya. Yang emas siapa? Gue emas Jawa Barat. Wah. Emas. Gimana siapa mas? DKI sih gue sih. DKI Santun. Nah ini susah Boy. Yang emas itu Jawa Timur aja. Iya sih. Nah, oke. Beda ya 3-3 ya. Bukan. Aku yang emas Jawa Barat. Gimana? Biasanya kalau aku megang apa yang gue pegang itu kalah. Karena gue pengen Jawa Timur menang. Bagus. Iya Boy. Aku sering kali gitu yang aku dalam hatiku pegang itu, aku pengen itu, aku sebutkan yang menang sebaliknya. Jadi aku megang Jawa Barat aja. Kurang aja. Sama-sama Idan ya. Oke. Iya. Oke, terima kasih. Sebentar Boy. Harus ada pesan-pesan Boy tentang. Oh iya, boleh. Tentang PON ini Boy. Dan mindsetnya atlet kita. Loh, kalau aku pesanku gini Boy. PON ini penting ada, tapi sebaiknya
semua pihak itu harus sama mindsetnya. Karena kita mau ngomong ini ya, mau ngomong tentang kemajuan semua olahraga di Indonesia. Bagaimana kita bisa berbicara di level dunia. Maksudku gini, Boy. Seluruh pemerintah, semua oknum-oknum, insan-insan olahraga lah. Kita harus menaikkan mindset kita, Boy. Mindset kita supaya, ya PON ini ada, bagus. Tapi jangan sampai impian kita cuma di situ. Sayang, Boy. Kita ini nggak maju-maju. Impian kita harus lebih tinggi dari itu. Setuju. Apa ya? Kita kan nggak mau cuma ngomong di jago kandang lah, ngapain gitu loh. Kita harus punya ngeset mimpi kita bertahap ke level yang lebih tinggi, sehingga karena aku sedih sebenarnya. Aku ini curhat, Boy, curcol. Aku sedih melihat kondisi sekarang ini, orang itu menganggap PON itu sesuatu yang lebih tinggi daripada Olimpiade sekalipun. Aku itu dalam hatiku sedih, aku sedih. Aku nggak mau Indonesia sejelek itu. Ya. Tujuanku itu, kok gini ya gitu loh. Kapan kita bisa hebat di mata dunia? Kecilkan PON, Boy. Cuman kita harus punya mimpi yang lebih tinggi lah. Aku berharap sih semua akan mengerti itu. Ya toh, nggak mungkin dong. Michael Jordan, Cristiano Ronaldo mimpinya cuman pertandingan antar daerah di negaranya, nggak mungkin itu terjadi. Paham kan, Boy? Iya, Boy. Paham. Kita harus punya mindset yang tinggi. Ya, poinnya sama lah. Gue juga setuju tadi mau menyampaikan sesuatu, tapi semuanya dirangkum sama santun. Benar, sepakat, Boy. Tuh, Dimas sekarang. Apa jangan itu, Mas? Jujur, ya, itu terjadi sama aku. Saat aku kan orang daerah ya. Semua teman-teman, rekan-rekan, saat aku di Binjai itu semua bilang, kamu harus main PON. Kamu satu-satunya atlet Binjai harus bisa main di PON. Digituin aku, karena aku belum main di IBL, belum main di mana-mana. Itu tujuanku pertama juga. Di otakku, oh iya, gue orang Binjai pertama nih, bakal main di PON. Itu di mindsetku saat itu. Tapi setelah memang terjun ke dunia profesional, memang udah berbeda mindsetku. Udah nggak berharap ke situ lagi. Dan waktu itu PON umurku juga udah nggak bisa lah cuma main sekali doang gitu loh, Mas. Jadi, Mas, tapi kamu pernah ikut PON, Mas? Apa? Pernah ikut PON? Seleksi sempat hampir, tapi ada terjadi sesuatu lah di daerahku. Tuh. Ini dan pelajaran pemain sedahsyat Dimas nggak main PON loh. Sekarang dahsyat, dulu nggak dahsyat, Boy. Jadi kalau menurutku ya Mas Antun bilang jangan mindsetnya itu, tapi Mas mindsetku pertama saat belum main di pro ya, pikiranku cuma PON, nggak ada yang lain. Iya, nggak apa-apa ya, itu. Setelah aku main di pro udah berbeda memang. Ya aku udah ujungnya mikirnya udah ke membanggakan negara kita lah gitu loh. Ya itu paling utama. Ya, karena dulu di Binjai itu cuma ada Mardi Lestari yang paling terkenal. Mardi Lestari dari Binjai ternyata ya? Iya, itu paling terkenal. Makanya dia bilang, kamu harus bisa jadi kayak Mardi Lestari. Oke deh. Gue bilang oke deh. Ya itu sih kalau tentang PON. Gue jadi ada ini deh. Gue satu pesan. Boleh. Dua juga boleh. Satu aja. Oh, satu aja. Pesan gue adalah semoga mindsetnya Dimas tidak terulang oleh anak-anak zaman sekarang. harus lebih jauh lagi mikir ya. Iya. Itu lebih jauh lagi. Apa ya? Harapan kita toh di hari-hari ke depan. Oke. Sip. Oke, itu aja di Main Basket Podcast edisi istimewa. Mungkin kita bisa bilang edisi istimewa sih ini ya. Karena terkait sama PON. Up to date. Mas, kenapa? Up to silakan date. Mas, dulu itu Mas. Oke. Subscribe channel Main Basket Podcast yang tayang setiap hari Jumat jam 4 sore. Kalau pengen dapat update video terbaru dari kita, nyalakan loncengnya. Terus share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga like video ini. Terima kasih.